Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran sejarah Indonesia, kelas 12 pertemuan kedua. Nah, dalam pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi di Indonesia antara tahun 1948 sampai 1965. Nah, dalam konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi ini akan membahas tiga, yaitu yang pertama adalah pemberontakan PKI, Partai Komunis Indonesia di Madiun. Nah, selain Partai Nasional Indonesia atau disebut PNI, PKI merupakan partai politik pertama yang didirikan sesudah proklamasi. Nah, meski demikian, PKI bukanlah partai baru, karena telah ada pada zaman pergerakan nasional sebelum dibekukan oleh pemerintah Hindia Belanda akibat pemberontakan pada tahun 1926. Nah, sejak merdeka sampai awal tahun 1948, PKI masih bersikap mendukung pemerintah yang kebetulan memang dikuasai oleh golongan kiri. Hal ini terkait dengan doktrin Dimitrov yang menyatakan bahwa gerakan komunis harus bekerja sama dengan kapitalitas dalam rangka menghadapi kekuatan fasis. Namun, ketika golongan kiri terlempar dari pemerintahan, PKI menjadi partai oposisi dan bergabung dengan partai serta organisasi kiri lainnya dalam Front Demokrasi Rakyat atau sering disebut dengan FDR yang didirikan oleh Amir Syarifuddin pada bulan Februari 1948. Pada awal September 1948, pimpinan PKI dipegang oleh Musso. Ia membawa berita bahwa doktrin Dimitrov telah diganti dengan doktrin Zhdanov, di mana komunis harus bekerja sama dengan golongan nasionalis progresif untuk menghadapi golongan kapitalis bourgeois. Musso lalu membawa PKI ke dalam pemberontakan bersenjata yang dicetuskan di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Nah, oleh karena itu, apa sih alasan utama PKI pemberontakan? Alasannya kenapa bisa memberontak? Nah, alasan utama PKI memberontak tentu bersifat ideologis, yang mana mereka memiliki cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Berbagai upaya dilakukan oleh PKI untuk meraih kekuasaan. Di bawah pimpinan Musso, PKI berhasil menarik partai dan organisasi kiri dalam FDR bergabung ke dalam PKI tersebut tadi. Nah, partai ini lalu mendorong dilakukan berbagai demonstrasi dan pemogokan kaum buruh dan petani. Sebagian kekuatan-kekuatan bersenjata juga berhasil masuk dalam pengaruh mereka. Musso juga kerap mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang mengecam pemerintah dan membahayakan strategi diplomasi Indonesia melawan Belanda yang ditengahi oleh Amerika Serikat. Pernyataan Musso lebih menunjukkan ke pihaknya pada Uni Soviet yang komunis. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya diplomasi dengan Musso. Bahkan sampai mengikutsertakan tokoh-tokoh kiri lainnya yaitu Tan Malaka yang untuk meredam gerakan ofensif PKI Musso. Nah, namun kondisi politik sudah terlampaui panas, sehingga pada pertengahan September 1948 pertempuran antara kekuatan-kekuatan bersenjata yang memihak PKI dengan TNI mulai meletus. PKI kemudian memusatkan kekuatannya di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Nah, Musso memproklamirkan Republik Soviet Indonesia. Begitu. Namun di awal pemberontakan, pembunuhan terjadi pejabat pemerintah dan para pemimpin partai-partai yang anti
komunis terjadi. Nah, kaum santri juga menjadi korban, tetapi pasukan pemerintah yang dipelopori oleh Divisi Siliwangi kemudian berhasil mendesak mundur pemberontak. Puncaknya adalah ketika Musa itu tewas tertembak. Amir Syarifuddin juga tertangkap. Ia akhirnya dijatuhkan hukuman mati. Tokoh-tokoh muda PKI seperti Aidit dan Lukman berhasil melarikan diri. Mereka lah yang kelak di tahun 1965 berhasil menjadikan PKI kembali menjadi partai besar di Indonesia sebelum terjadinya peristiwa gerakan 30 September 1965. Ribuan orang tewas dan ditangkap pemerintah akibat pemberontakan Madiun ini. PKI gagal mengambil alih kekuasaan. Nah, untuk poin yang kedua, hal terpenting dalam peristiwa pemberontakan PKI di Madiun ini bagi sejarah Indonesia. Nah, untuk hal penting dalam pemberontakan PKI setelah di Madiun bagi Indonesia setelahnya. Itu mungkin pertama, upaya membentuk tentara Indonesia yang lebih profesional menguat sejak pemberontakan tersebut. Berbagai laskar dan kekuatan bersenjata liar berhasil demobilitas atau dibubarkan. Dari sisi perjuangan diplomasi, simpati Amerika Serikat sebagai penengah dalam konflik dan perundungan antara Indonesia dengan Belanda perlahan berubah menjadi dukungan terhadap Indonesia. Nah, meski hal itu terjadi, tidak juga bisa dilepaskan dari strategi global Amerika Serikat dalam menghadapi ancaman komunis. Tetapi, hal terpenting lain juga perlu dicatat bahwa konflik yang terjadi berdampak pula pada banyaknya korban yang timbul. Ketidakbersatuan Indonesia yang tampak dalam peristiwa ini juga dimanfaatkan oleh Belanda yang mengira Indonesia itu lemah untuk kemudian melancarkan agresi militernya yang kedua pada Desember 1948. Nah, selanjutnya inilah yang tadi kita katakan bahwa pemimpin PKI di Madiun itu adalah di sini ada Bapak Muso dan Bapak Amir Syarifuddin. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua nih. Yang kedua pemberontakan DITII. Nah, poin yang pertama itu cikal bakal. Nah, cikal bakal pemberontakan DITII meluas di beberapa wilayah di Indonesia. Bermula dari sebuah gerakan di Jawa Barat yang dipimpin oleh S.M. Kartosoewiryo. Ia dulu adalah seorang tokoh Partai Serikat Islam Indonesia atau sering disebut dengan PSII. Perjanjian Relville membuka peluang bagi Kartosoewiryo untuk lebih mendekatkan cita-cita lamanya untuk mendirikan negara Islam. Nah, di sini keputusan Renville, yang poin yang kedua untuk pemberontakan DITII, yaitu salah satu keputusan Renville adalah pasukan Republik Indonesia dari daerah-daerah yang berada di dalam garis Van Mook harus pindah ke daerah yang dikuasai RI. Nah, Divisi Siliwangi dipindahkan ke Jawa Tengah karena Jawa Barat dijadikan negara bagian Pasundan oleh Belanda. Akan tetapi laskar bersenjata Hizbullah dan Sabilillah yang telah berada di bawah pengaruh Kartosoewiryo tidak bersedia pindah dan malah membentuk Tentara Islam Indonesia atau yang sering disebut dengan TII. Vakum atau kosongnya kekuasaan Republik Indonesia di Jawa Barat segera dimanfaatkan oleh Kartosoewiryo tersebut. Nah, meski awalnya ia memimpin perjuangan melawan Belanda dalam rangka memperjuangkan perjuangan Republik Indonesia, namun akhirnya perjuangan tersebut beralih menjadi perjuangan untuk merealisasikan cita-citanya sendiri. Nah, ia lalu menyatakan pembentukan Darul Islam atau Negara Islam atau DI dengan dukungan TII di Jawa Barat
pada Agustus 1948. Nah, persoalan timbul ketika pasukan Siliwangi kembali ke Jawa Barat. Kartosoewirjo tidak mau mengakui tentara Republik Indonesia tersebut kecuali mereka mau bergabung dengan DITII. Jadi bergabung begitu ya. Ini sama saja Kartosoewirjo dengan DITII-nya tidak mau mengakui pemerintahan Republik Indonesia di Jawa Barat. Maka pemerintahan pun bersikap tegas juga meski upaya menanggulangi DITII Jawa Barat pada awalnya terlihat belum dilakukan secara terarah. Namun sejak 1559, pemerintah mulai melakukan operasi militer. Operasi terpadu atau pagar betis digelar, di mana tentara pemerintah menyertakan juga masyarakat untuk mengepung tempat-tempat pasukan DITII berada. Tujuan taktik ini adalah untuk mempersempit ruang gerak dan memotong arus pembekalan pasukan lawan. Selain itu, diadakan pula operasi tempur dengan sasaran langsung basis pasukan DITII. Melalui operasi ini, Kartosoewirjo berhasil ditangkap pada tahun 1962. Ia lalu dijatuhi hukuman mati, yang menandai pula berakhirnya pemberontakan DITII. Kartosoewirjo. Di Jawa Tengah, awal kasusnya juga mirip, di mana akibat persetujuan Renville daerah Pekalongan, Brebes, Tegal, ditinggalkan TNI, Tentara Nasional Indonesia, dan aparat pemerintah. Terjadinya kevakuman di wilayah ini dan Amir Fattah beserta pasukan Hizbullah yang tidak mau di TNI-kan segera mengambil alih. Nah, saat pasukan TNI kemudian kembali ke wilayah tersebut, setelah Belanda melakukan agresi militer yang kedua, sebenarnya telah terjadi kesepakatan antara Amir Fattah dan pasukannya dengan pasukan TNI. Amir Fattah bahkan diangkat sebagai koordinator pasukan di daerah operasi Tegal dan Brebes. Namun, terjadi ketegangan karena berbagai persoalan antara pasukan Amir Fattah dengan TNI sering timbul kembali. Amir Fattah pun semakin berubah pikiran setelah utusan Kartosoewirjo datang menemuinya lalu mengangkatnya sebagai Panglima TII Jawa Tengah. Ia bahkan kemudian ikut memproklamirkan berdirinya negara Islam di Jawa Tengah. Sejak itu, terjadi kekacauan dan konflik terbuka antara pasukan Amir Fattah dengan pasukan TNI. Nah, tetapi berbeda dengan DITII di Jawa Barat. DITII di Jawa Barat, perlawanan Amir Fattah tidak terlalu lama, kurangnya dukungan dari penduduk membuat perlawanan cepat berakhir pada Desember 1951. Nah, saat itu ia menyerah. Selain Amir Fattah, di Jawa Tengah juga timbul pemberontakan lain yang dipimpin oleh Kiai Haji Mahfud atau yang sering dikenal dengan Kiai Sumolangu. Nah, itu ia didukung oleh Laskar Bersenjata Angkatan Umat Islam atau sering disebut AUI yang sejak didirikan memang berkeinginan menciptakan suatu negara Indonesia yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Meski demikian, dalam perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan, awalnya AUI bahu-membahu dengan tentara Republik dalam menghadapi Belanda. Wilayah operasional AUI berada di daerah Kebumen dan daerah sekitar pantai selatan di Jawa Tengah. Nah, untuk poin yang ketiga, yaitu pemberontakan yang berkaitan dengan DITII yang terjadi di Kalimantan.
pemberontakan di Kalimantan Selatan. Namun dibandingkan dengan gerakan DITII yang lain, ini adalah pemberontakan yang relatif kecil, di mana pemberontakan tidak menguasai daerah yang luas dan pergerakan pasukan yang besar. Meski begitu, pemberontakan berlangsung lama dan berlarut-larut hingga tahun 1963 saat Ibnu Hajar, pemimpinnya, itu tertangkap. Nah, timbul pemberontakan DITII Kalimantan Selatan ini sesungguhnya bisa ditelusuri hingga tahun 1948 saat Angkatan Laut Republik Indonesia Divisi 4 sebagai pasukan utama Indonesia dalam menghadapi Belanda di Kalimantan Selatan telah tumbuh menjadi tentara yang kuat dan berpengaruh di wilayah tersebut. Namun ketika penataan ketentaraan mulai dilakukan di Kalimantan Selatan oleh pemerintah pemerintah pusat di Jawa, tidak sedikit oleh ALRI ini Divisi 4 yang merasa kecewa karena di antara mereka ada yang harus didemobilisasi atau mendapatkan posisi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Suasana ini mulai resah dan keamanan di Kalimantan mulai terganggu. Penangkapan-penangkapan terhadap mantan anggota ALRI Divisi 4 terjadi. Salah satu alasannya adalah karena di antara mereka ada yang mencoba menghasut mantan anggota ALRI 4 yang lain untuk memberontak. Nah, untuk akhir tahun 1954, Ibnu Hajar memilih untuk bergabung dengan pemerintahan DITII Kartosuwiryo yang tadi, yang menawarkan kepadanya jabatan dalam pemerintahan DITII sekaligus Panglima TII Kalimantan. Nah, konflik dengan tentara Republik pun telah terus berlangsung bertahun-tahun. Baru pada tahun 1963, Ibnu Hajar menyerah. Ia berharap mendapat pengampunan, namun pengadilan militer menjatuhinya hukuman mati. Oke. Selanjutnya, pembahasan yang keempat, yaitu daerah pemberontakan DITII yang terjadi di Aceh. Ada sebab dan akhirnya ada sebab dan akhir yang berbeda antara pemberontakan di daerah ini dengan di daerah-daerah lainnya. Di Aceh, pemicu langsung pecahnya pemberontakan adalah ketika pada tahun 1950 ya, sekitar itu pemerintah menetapkan wilayah Aceh sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Para ulama Aceh yang bergabung dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau disebut PUSA menolak hal itu. Bagi mereka, pemerintahan terlihat tidak menghargai masyarakat Aceh yang telah berjuang membela republik. Mereka menuntut agar Aceh memiliki otonomi sendiri dan mengancam akan bertindak bila tuntutan mereka tak dipenuhi. Tokoh terdepan PUSA dalam hal ini adalah Daud Beuruh. Oke. Nah, dalam konflik atau pengikut Daud Beuruh dengan tentara RI pun berkecamuk dan tak menentu selama beberapa tahun sebelum akhirnya pemerintah mengakomodasi dan menjadikan Aceh sebagai daerah istimewa pada tahun 1959. 3 tahun setelah itu Daud Beuruh kembali dari pertempuran yang telah selesai. Ia akhirnya mendapatkan pengampunan. Nah, selanjutnya, di sini ada yang pertama itu ada SM Kartosuwiryo. Itu yang sini, bagian kiri atas. Terus yang kedua Amir Fattah itu ini, di sini. Paling tengah atas, terus paling pojok kanan. Terus yang nomor 3 itu Kahar Muzakkar. Ini yang pojok kanan atas. Lalu Ibnu Hajar itu yang pojok kanan bawah. Terus Daud Beuruh pojok kiri bawah. Nah, ini termasuk dalam tokoh DITII tadi. Nah, untuk selanjutnya
Yang ketiga yaitu Gerakan 30 September 1965 yang sering disebut dengan G30 SPKI. Nah, tapi untuk saat ini, untuk kita jangan menyebut G30 SPKI, tetapi dengan sebutan G30S. Cukup G30S saja. Nah, untuk itu, inilah peristiwa yang hingga kini masih menyimpan kontroversi. Utamanya adalah yang berhubungan dengan pertanyaan siapa dalang gerakan 30 September 1965 yang sebenarnya. Nah, setidaknya terdapat 7 teori mengenai peristiwa kudeta G30S tahun 1965. Yang pertama, gerakan 30 September merupakan persoalan internal Angkatan Darat. Nah, yang kedua, dalam gerakan 30 SPKI adalah Dinas Intelijen Amerika Serikat atau CIA. Terus yang ketiga, gerakan 30 September merupakan pertemuan antara kepentingan Inggris dengan Amerika Serikat. Yang keempat, yaitu Soekarno adalah dalang gerakan 30 September. Yang kelima, tidak ada pemeran tunggal dan skenario besar dalam peristiwa gerakan 30 September tersebut dalam teori chaos. Yang keenam, Soeharto sebagai dalang gerakan 30 September. Yang ketujuh, yang terakhir, itu dalang gerakan G30 SPKI. G30 September adalah PKI. Jadi masih banyak kontroversi ya mengenai siapa dalang gerakan 30S ini. Oke, mungkin jika ada yang mengatakan dari Michel Wigton, itulah ya. Jika kau tak memahami sejarah, maka kau tak akan memahami apapun. Karena sejatinya emang kita dari sejarah dan yang menjadikan kita tahu banyak hal. Cukup sendiri tanpa kasih, cukup sekian dan terima kasih. Mungkin penjelasan dari saya cukupkan begitu. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Selamat siang. Selamat pagi.